Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Anime sering dikenal sebagai dunia penuh imajinasi karena kita selalu melihat hal-hal yang penuh dengan warna, karakter menarik, dan cerita yang menginspirasi jutaan orang ya. Tapi, nggak semua kisah di baliknya tuh seindah itu loh. Soalnya, ada beberapa kejadian nyata di mana obsesi terhadap anime berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Penasaran seperti apa kisahnya? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 5. Pembakaran studio Kyoto Animation. Kalian pernah nonton anime seperti K-On!, A Silent Voice, atau Free gitu nggak? Itu loh yang visualnya cantik, karakternya hangat, dan ceritanya tuh bikin tenang juga. Tapi gimana kalau aku bilang, studio di balik semua anime ini pernah dibakar waktu karyawannya masih pada di dalam semua? Dan yang paling gila, pelakunya adalah orang yang cuma merasa karyanya dicuri. Ini bukan plot anime horor ya, tapi kejadian nyata. Dan inilah tragedi paling kelam dalam sejarah industri anime Jepang yang dikenal dengan kebakaran Kyoto Animation. Semua terjadi di pagi hari tanggal 18 Juli 2019. Seorang pria bernama Shinji Aoba yang waktu itu berumur 41 tahun datang ke gedung studio 1 milik Kyoto Animation sembari membawa sekitar 40 liter bensin. Anehnya, gak ada yang curiga sama sekali. Nah, begitu dia masuk ke lantai dasar, dia tuanglah tuh semua bensin yang dibawa ke lantai dasar sambil teriak, "Mati kalian semua!" Setelah itu dia nyalain api dan kabur dari sana. Dalam hitungan detik, seluruh bangunan seakan-akan berubah jadi neraka. Ledakan besar terjadi. Terus ya, karena bensin bercampur udara dan bikin tekanan tinggi, asap tebal langsung memenuhi ruangan dan semua orang dibuat terjebak di dalam sana. Total ada 70 orang di dalam gedung dan 36 diantaranya meninggal semua. Beberapa korban sempat coba kabur lewat tangga spiral menuju atap, tapi mereka kehabisan nafas di tengah jalan ya teman-teman. Sebagian besar dari mereka meninggal dunia karena keracunan karbon monoksida. Banyak dari mereka adalah animator, sutradara, dan desainer warna legendaris. Termasuk Yoshiji Kigami ini, seorang veteran yang dulu ikut garap filmnya Ghibli Grave of the Fireflies. Tapi pertanyaannya, kenapa sih Aoba sekejam itu? Ternyata dia dendam ke studio ini ya teman-teman. Dia pernah ngirim naskah novel gitu ke kontes tahunan milik Kyoto Animation, tapi ditolak. Tapi entah kenapa, dia percaya banget kalau ide ceritanya tuh dicuri. Katanya di salah satu anime KyoAni, ada adegan karakter yang beli daging diskon 20%. Nah, sedangkan di novelnya ada karakter yang beli barang diskon 50%. Terus di anime Free, ada adegan spanduk klub renang, dan di novel dia juga ada adegan yang ada spanduknya. Dan iya, cuma karena itu. Tapi buat Aoba, jelas ya, itu cukup jadi alasan untuk dirinya membakar studio itu. Ironisnya lagi, dia sendiri juga terbakar parah waktu kejadian, bahkan bisa dibilang hampir mati kalau aja nih dokter tidak merawatnya. Untungnya sih dia ketangkap, tapi di pengadilan dia sempat ngomong seperti ini. "Saya nggak nyangka orang sebanyak itu bakal mati. Saya pikir saya terlalu jauh." Terlalu jauh, bro. Kamu tuh bakar satu gedung penuh orang loh. Makanya lain kali mikir-mikir dulu yang bener ya sebelum mau melakukan apapun itu. Meskipun begitu, sidangnya nggak sebentar ya, lama banget soalnya. Namun, hasil putusannya di Januari 2024, secara resmi pengadilan Jepang menjatuhkan hukuman mati untuk Shinji Aoba. Tragedi ini jelas bukan cuma bikin Jepang berduka, tapi seluruh dunia ikut merasakan. CEO Apple yaitu Tim Cook aja bahkan sempat nulis begini, para seniman Kyoto Animation telah menyebarkan kebahagiaan ke seluruh dunia. Dan komunitas dari seluruh dunia nyatanya berhasil mengumpulkan lebih dari $2 juta untuk membantu studio itu bangkit kembali. Tapi tetap ya, bagi keluarga korban gak ada jumlah uang yang bisa menggantikan rasa kehilangan itu. Salah satu ibu korban bahkan bilang begini, bahkan kalau pelakunya dihukum mati, anak saya gak akan kembali. Sekarang gedung studio lamanya itu udah dirobohin dan nama Kyoto Animation tetap hidup. Karena sampai sekarang mereka masih terus berkarya ya teman-teman. Gila kan? Dunia anime yang biasanya penuh warna bisa jadi tempat yang paling gelap di Jepang. Nomor 4. Pembunuhan I Am Kira. Kalian pernah nonton anime Death Note gak sih? Wah, aku suka banget sih anime ini. Top 5 list anime favorit aku deh pokoknya. Tokoh utamanya tahu kan? Light Yagami, anak jenius yang menemukan buku ajaib dan setiap nama yang dia tulis di situ pasti meninggal dunia. Cerita dari komiknya aja udah serem banget ya menurut aku, tapi ternyata di dunia asli ada orang yang beneran terinspirasi dari Death Note untuk bikin kasus pembunuhan brutal. Soalnya di TKP-nya polisi menemukan ada sebuah catatan yang tulisannya tuh begini, "Watashi wa Kira desu," yang artinya aku adalah Kira. Nah, kejadiannya datang dari bel
Belgia pada 28 September 2007 ya teman-teman. Jadi ada 2 pendaki gunung lagi jalan santai di Taman Duden. Cuma di sana mereka nemu sesuatu yang bikin trauma seumur hidup. Bukan mayat utuh, melainkan cuma bagian tubuh manusia aja. Dan lebih spesifiknya lagi, cuma bagian torso serta 2 paha. Gak ada identitas, gak ada barang pribadi, dan gak ada petunjuk sama sekali selain secarik kertas kecil di sampingnya dengan tulisan tangan berbahasa Jepang. Watashi wa kira desu. Polisi jelas bingung lah ya. Ulah psikopat yang terobsesi sama anime? Apa cuma prank mahasiswa kedokteran yang punya akses ke potongan tubuh dari lab anatomi? Iya, mereka bisa mikir gitu karena potongan tubuhnya tuh bersih banget, kayak dipotong pakai alat bedah, dan kebetulan musim perkuliahan itu juga baru dimulai. Tapi setelah diselidiki, kampus bilang kalau nggak mungkin ya ada mayat hilang dari lab, dan kalaupun iya, gimana ceritanya bisa sampai ke taman umum seperti itu? Yang bikin makin aneh, polisi juga nemu jejak beras sepanjang 50 meter yang membentuk pola misterius di dekat lokasinya. Simbolnya seperti huruf Jepang. Cuma ya, nggak ada yang ngerti maksudnya apa teman-teman. Beberapa orang bahkan percaya itu tuh simbol dewa kematian yang sering muncul di Death Note ya. Setelah berminggu-minggu, sayangnya penyelidikan buntu total. Bahkan karena nggak ada petunjuk baru apapun, media aja sampai menjulukan kasus ini sebagai manga murder. Soalnya satu-satu petunjuk yang tersisa ya cuma coretan aku adalah Kira tadi. Alhasil kasus ini dibiarin gitu aja selama 3 tahun. Sampai akhirnya pada tahun 2010, polisi Belgia berhasil menangkap 4 orang yang terlibat. Dan kebenarannya jauh banget ya dari kata genius atau mastermind. Ternyata para pelaku ini adalah teman serumah si korban. Mereka berempat tinggal bareng dan suatu hari mereka berantem hebat. Dari sana adu mulut itu berubah jadi baku hantam yang mana bikin si korban tewas setelah digebukin rame-rame. Nah setelah sadar mereka udah membunuh orang, paniklah semuanya. Awalnya para tersangka ini mau ngelarutin tubuh korbannya pakai cairan pembersih pipa, tapi gagal ya teman-teman. Akhirnya mereka tuh potong-potong tubuhnya jadi bagian-bagian kecil dan buang ke taman itu. Dan entah karena obsesinya atau cuma pengen bikin polisi bingung, mereka ninggalin catatan Watashi wa kira di sebelah potongan tubuhnya. Ini cuma karena mereka bingung dan yang kepikiran itu ya Death Note. Pada akhirnya 2 pelaku divonis 20 tahun penjara dan satu lagi 23 tahun karena sempat kabur setelah sidang pertama. Nomor 3. Tsutomu Miyazaki. Kalian sering dengar kata otaku kan? Tapi emang tahu apa artinya? Jadi otaku itu adalah seseorang yang suka anime, manga, dan juga dunia fantasi. Tapi masalahnya, gimana kalau obsesi itu berubah jadi sesuatu yang jauh lebih gelap atau bahkan sampai tega membunuh? Itulah yang dilakuin Tsutomu Miyazaki dan perbuatannya akan bikin kalian merinding deh aku jamin. Tsutomu itu tuh adalah pria pendiam yang sangat terobsesi anime dan juga film horor. Setiap malam kerjaannya tuh nontonin ratusan video yang sebagian besarnya berisi kekerasan dan juga pornografi ekstrem. Namun apa yang kelihatannya udah jadi hobi ini perlahan berubah jadi sesuatu yang pengen dia lakukan lebih. Dan dorongan itu membuatnya melangkah terlalu jauh. Pada tanggal 22 Agustus 1988, ada gadis 4 tahun bernama Marikono yang menghilang saat main di dekat rumahnya. Beberapa hari kemudian, polisi nemu tulang gadis itu di hutan dekat Tokyo. Jelas, ini adalah kasus pembunuhan soalnya sebagian tubuhnya tuh nggak berhasil mereka temuin ya. Nah yang lebih gilanya lagi, beberapa minggu setelah potongan tubuhnya tuh ditemukan, keluarga anak tadi tuh tiba-tiba dapat sebuah paket kecil. Isinya apa tuh? Abu bekas tulang, gigi, dan catatan bertuliskan mari tulang dikremasi bukti. Polisi tahu mereka sedang berhadapan dengan seorang psikopat. Sialnya dalam waktu kurang dari setahun, 3 anak perempuan lain menghilang satu persatu. Ada Masami Yoshizawa, Erika Namba, dan juga Ayako Nomoto. Semuanya masih berusia antara 4-7 tahun dan ketiga anak itu ditemukan dengan kondisi mengenaskan semua yang mirip-mirip seperti Mari tadi ya teman-teman. Dan kesamaan berikutnya adalah setiap satu korban yang ditemukan jasadnya, keluarga mereka selalu mendapat surat misterius. Pada akhirnya si pelaku baru ketangkap pada Juli 1989 waktu dia lagi mencoba nyulik korbannya yang kelima. Calon korban ini lagi main sama kakaknya ya. Si kakak lari lapor ke ayah mereka dan ayahnya langsung mengejar dan juga menyerang Miyazaki. Dia kabur tapi meninggalkan mobilnya di TKP. Polisi nggak perlu kerja keras. Mereka tinggal nungguin Miyazaki balik untuk mengambil mobilnya. Dirinya pun ditangkap di tempat. Waktu polisi menggeledah apartemennya, ada lebih dari 5.700 kaset video.
mulai dari anime, film horor, dan yang paling bikin mual adalah rekaman video serta foto-foto korbannya. Apartemennya ini jauh lebih serem daripada rumah hantu deh, seriusan. Ada banyak banget ya foto anak-anak, tulang di mana-mana, dan benda pribadi korban ikut berserakan. Bahkan saat diinterogasi sama polisi, Miyazaki tidak menunjukkan penyesalan apapun loh. Dia cuma bilang kalau ada makhluk lain bernama Redman yang katanya maksa dia untuk membunuh. Namun hakim nggak percaya gitu aja. Dia akhirnya divonis hukuman mati dan berakhir digantung pada tahun 2008 lalu. Nomor 2. Yuka Takaoka. Di Jepang, ada satu istilah dalam budaya pop yang menggambarkan cinta yang terlalu dalam, bahkan terkadang bisa berubah jadi sesuatu yang gila banget. Mereka menyebutnya yandere. Pada tahun 2019, dunia melihat bagaimana karakter fiksi itu berubah jadi kenyataan. Jadi, pada tanggal 23 Mei 2019, polisi Tokyo dapat telepon tuh kalau ada pria yang ditusuk di sebuah apartemen di Shinjuku ya teman-teman. Waktu mereka sampai, polisi tuh langsung dibuat merinding. Di lobi apartemennya itu, soalnya bukan cuma ada pria yang tergeletak dan penuh dengan darah, tapi di sebelahnya juga ada duduk seorang wanita muda dengan pakaian berlumuran darah. Dia kelihatan tenang banget, sambil megangin handphone dan seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Namanya Yuka Takaoka, wanita itu masih berusia 21 tahun. Dan pria yang nyaris kehilangan nyawa itu adalah Phoenix Luna, seorang host di klub malam Tokyo, di mana spesialis ya untuk cewek-cewek yang request mau ditemenin ngobrol ataupun minum. Tapi kalau begitu, kenapa ya bisa sampai begini ujungnya? Kalian berarti tahu dong ya, Luna itu kerja jadi semacam cowok penghibur lah, biar gampang nyebutnya nih. Yuka ini customernya Luna, dan dia terobsesi banget sama si Luna. Luna ini habisin duitnya gila-gilaan, dimana kabarnya sampai $10.000 per bulan cuma untuk bisa mesen Luna terus-terusan dan sampai bikin Luna jadi host nomor 1 di klubnya itu. Dia bahkan nyewa apartemen mahal biar mereka bisa tinggal bareng. Di sini Yuka beneran mikir kalau mereka tuh pacaran. Padahal untuk Luna, Yuka itu cuma sekedar ya klien VIP aja ya teman-teman. Bertepuk sebelah tangan lah intinya. Masalahnya pun dimulai waktu Yuka ini mulai full on yandere. Suatu malam di Mei 2019, Yuka iseng ngecek handphone Luna waktu cowok itu lagi tidur. Dia ternyata nemu foto Luna lagi bareng cewek lain yang mana itu adalah kliennya dia. Yuka di sini cemburu buta. Sekitar jam 3.50 dini hari, Luna yang lagi tidur tiba-tiba aja ditusuk pakai pisau dapur di perutnya teman-teman. Luna jelas kaget banget, terus dia bangun dan lari ke lift sembari nahan sakit. Dia ambruk di lobi lantai dasar. Yuka juga nyusul tuh, tapi bukannya nolongin, dia malah duduk santai di samping Luna sembari berlumuran darah dan nungguin cowok itu mati perlahan-lahan. Persis deh pokoknya kayak di foto viral itu. Nah bagian paling gilanya tahu nggak apa? Waktu ditangkap polisi, Yuka Takaoka malah tersenyum di mobil polisi. Terus waktu kasus ini viral, bukannya dihujat tapi si Yuka malah jadi punya fanbase dong. Mereka pada bilang kalau dia ini terlalu cantik untuk menjadi kriminal. Aneh kan? Beruntungnya juga Luna selamat ya. Meskipun dokter sempat bilang kalau peluangnya hanya 20% dan sampai sekarang fungsi hatinya tuh rusak permanen. Luna pun maafin Yuka loh. Setelah sembuh dia juga balik kerja jadi host dan jadi jauh lebih terkenal. Sedangkan Yuka gimana? Dia cuma dihukum 3,5 tahun penjara. Artinya sekarang dia sudah bebas dan aktif lagi di Instagram jadi cosplayer dan juga streamer. Nomor 1. Membunuh orang tua. Kalian pernah dengar kasus di mana ada orang bunuh orang tuanya sendiri gara-gara keganggu waktu lagi nonton anime? Kayak bercanda ya? Tapi ini beneran kejadian loh. Kasus ini dikenal sebagai tragedi di Fukuoka, Jepang, dan pelakunya adalah Junji Matsumoto, seorang pria berusia 59 tahun. Jadi di usianya yang udah mateng ini, dia masih tinggal bareng mama papanya padahal mereka itu umurnya udah hampir 90 tahun. Nah, selama bertahun-tahun, Junji hidup dengan rutinitas yang sama ya. Mager-mageran, jarang keluar rumah, dan cuma nonton anime sama baca manga aja setiap harinya. Awalnya semua masih baik-baik aja karena kedua orang tuanya masih bekerja. Cuma waktu ayahnya kecelakaan hingga lumpuh serta ibunya juga mulai sakit-sakitan, dari situlah hidup Junji pelan-pelan berubah jadi neraka. Dia harus merawat mereka 24 jam full, harus mandiin, nyuapin dan juga gantiin popok ya intinya. Rutinitasnya jadi terganggu dong.
Dia nggak bisa tenang, nggak bisa nonton, dan nggak punya waktu me time. Sampai akhirnya di malam tanggal 21 Juni 2021, waktu ayahnya minta tolong untuk bantuin ke kamar mandi, Junji yang lagi asik nonton anime, dia cuekin tuh awalnya. Ayahnya manggil terus. Disitulah Junji snap. Karena frustasi 7 hari 7 malam jadi perawat, meledaklah emosi dia. Di kepalanya, momen itu nggak bisa diganggu. Dengan penuh amarah, dia ambil kabel listrik dan dicekik itu ayahnya sampai meninggal. Sedangkan ibunya cuma bisa ngeliat semua kejadian itu. Nah, di sini Junji sadar kalau dia tuh biarin ibunya hidup, dia bisa bikin laporan yang bikin dirinya tuh masuk ke penjara. Alhasil sang ibu juga dibunuh dengan cara yang sama. Gila ya, nonton padahal bisa di-pause dulu loh. Tega banget kan sampai membunuh orang tuanya sendiri begini. Terus setelah itu gimana? Dia masukin kedua mayat orang tuanya ke dalam kulkas minuman bekas milik toko mereka yang sudah kosong. Dia lakban pintunya rapat-rapat. Dia batalin semua janji terapi ortunya, kuras ATM mereka, lalu kabur keliling Jepang naik kereta. Kasus ini baru kebongkar seminggu kemudian waktu ada saudara yang bikin laporan ke polisi kalau mereka tuh sama sekali nggak bisa dihubungi. Gak lama, Junji langsung ditangkap di Kyoto dan divonis 30 tahun penjara. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.